Shalom, selamat siang untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya, Francisca Gondroma Jose. Ya, pada kesempatan siang ini saya ingin memberikan komentar terkait dengan video yang berdurasi 3 menit 38 detik yang viral 2 hari kemarin terkait dengan pencabutan kayu palang atau sasi adat dari suku Marin di wilayah Mam, yang mana di sana beroperasi perusahaan PT Dongen Prabawa di bawah TSC Group Korindo Abadi di wilayah Kabupaten Merauke dan perbatasan Kabupaten Mapi di Provinsi Papua Selatan. Kayu palang yang dipasang oleh marga Dinaulik itu adalah sah secara aturan dan tatanan adat Marin Anim atau suku Marin. Setiap ketika ada sengketa lahan atau tanah, itu biasanya dilakukan segel adat. Dan kayu palang yang dicabut oleh pihak perusahaan yang dimana dikomandani atau dipimpin langsung oleh manajer humas TSC Group Korindo Abadi, Bapak Sim Ayomi, yang adalah juga kita ketahui beliau adalah mantan anggota TNI AD yang saat ini bekerja sebagai karyawan di perusahaan TSC Group Korindo Abadi yang berkantor pusat di Asiki. Video tersebut itu kejadian pada tahun 2023, tepatnya di tanggal 22 Desember tahun 2023 yang lalu, dan pihak marga Dinaulik memasang palang sasi adat di akses jalan di atas tanah lahan mereka, marga Dinaulik. Itu adalah sah secara aturan adat Marin ketika ada sengketa lahan. Di sini dapat kita ketahui bersama bahwa ketika marga melakukan palang adat dengan segel tanam kayu sasi dengan janur yang dari janur kelapa, itu adalah sah secara aturan adat, dan berarti itu tanda bahwa di atas lahan tersebut sedang terjadi sengketa atau ada masalah yang belum di-clearkan gitu. Maka sebagai pegiat HAM, saya menyikapi hal ini adalah sebuah pelanggaran hak dasar dari tatanan adat dan budaya suku Marin Anim, yang adalah juga notabene sebagai pemilik hak sulung, pemilik hak wilayah tanah adat dan hutan adat mereka, yang hari ini dikuasai oleh PT Dongen Prabawa di wilayah Mam. Dan menurut penyampaian daripada pihak keluarga marga Dinaulik, bahwa kayu palang itu pada saat itu mereka palang karena pihak perusahaan belum menyelesaikan masalah atau problem yang sedang bersengketa dengan pemilik hak wilayah, yaitu marga Dinaulik. Maka ketika hari ini ada informasi setelah viralnya video yang berdurasi 3 menit 38 detik itu, dan ketika ada konfirmasi dari pihak perusahaan bahwa masalah itu sudah dibereskan atau sudah selesai, sudah di-clearkan, itu adalah pembohongan publik. Saya sampaikan bahwa itu adalah pembohongan publik. Sebab notabene dan faktanya bahwa sampai dengan hari ini pihak keluarga dari marga Dinaulik itu masih memperjuangkan hak-hak mereka yang hari ini belum diselesaikan oleh pihak perusahaan, dalam hal ini PT Dongen Prabawa yang beroperasi di wilayah Mam dan sekitarnya. Untuk itu kepada pihak-pihak, baik pihak pemerintah Provinsi Papua Selatan, pihak pemerintah Kabupaten Merauke, dan juga pihak pemerintah Kabupaten Mapi
harap segera duduk bersama menyikapi persoalan-persoalan yang krusial ini. Ini persoalan mendasar terkait hak dasar kehidupan daripada masyarakat yang memiliki budaya, adat, istiadat yang hari ini budaya dan adat istiadat mereka ini sedang dilecehkan. Dan ini memang masuk kategori pelanggaran HAM dari sektor budaya. Dan juga di sana juga terjadi intimidasi, karena di dalam video tersebut juga kita lihat bahwa yang mencabut kayu palang itu yang diperintahkan oleh Bapak Sim Ayomi selaku manajer humas TC Group Korindo Abadi, itu memerintahkan pihak kepolisian negara yang seharusnya melindungi masyarakat, itu mereka yang mencabut kayu palang itu di bawah perintah seorang manajer humas, yaitu Bapak Sim Ayomi. Dan ini sungguh sangat disayangkan. Artinya di sini apa? Tatanan adat istiadat dari suku bangsa Marin Anim ini diinjak-injak, tidak dihargai dan diremehkan. Yang sejatinya kita tahu bahwa yang berhak mencabut kayu palang atau kayu sasi itu ketika ditanam secara adat oleh suku bangsa Marin itu sendiri, yang khususnya juga ditanam oleh marga yang bersangkutan, dalam hal ini marga Dinaulik yang menanam kayu palang itu. Dan secara adat mereka yang nanti sendiri yang akan mencabutnya ketika pihak perusahaan dan pihak marga sudah duduk bersama untuk menyelesaikan sengketa. Dan setelah menemui kesepakatan bersama dan kayu palang itu dicabut. Tetapi ini faktanya bahwa kayu palang itu dicabut secara sepihak dengan intimidasi, tekanan dengan tangan besi, kita boleh katakan dengan bahasa tenarnya seperti itu, menggunakan pihak keamanan untuk memaksa mencabut kayu palang yang secara adat sudah ditanam, sudah disegel oleh pemilik hak ulayat. Yang dalam hal ini pemilik hak ulayat yang memasang kayu palang segel adat Marin Anim itu adalah dari marga Dinaulik itu sendiri gitu. Dan saya sangat salut kepada perempuan Marin dari marga Dinaulik yang sampai dengan hari ini masih tetap survive untuk memperjuangkan harkat, martabat, dan hak ulayat. Harkat, martabat, dan hak ulayat dan tanah adat, hutan adat yang hari ini dikuasai oleh PT Dongen Prabawa. Itu yang pertama. Jadi saya garis bawahi lagi bahwa terkait hal itu pihak perusahaan dan pihak marga Dinaulik belum ada kesepakatan dalam menyelesaikan masalah tersebut. Jadi ketika ada konfirmasi dari pihak perusahaan Dongen Prabawa di bawah TSC Group Korindo Abadi bahwa persoalan tersebut telah diselesaikan dengan pihak marga, itu adalah pembohongan publik. Sampai dengan hari ini, ketika kami mengkonfirmasi pengacara yang waktu itu diberikan kuasa untuk mendampingi mereka, itu pun menjawab bahwa belum ada penyelesaian. Dan juga dari pihak marga juga menyampaikan bahwa belum ada penyelesaian terkait sengketa tersebut gitu. Jadi ketika kalau misalnya pihak perusahaan PT Dongen Prabawa menyampaikan bahwa itu sudah clear, sudah diselesaikan, dan itu kasus itu terjadi di tahun 2023 dan sudah selesai, itu adalah bohong. Karena sampai dengan hari ini masyarakat adat pemilik hak ulayat kurang lebih dari yang 5 marga yang tanahnya diambil, itu sampai dengan hari ini juga sebenarnya mereka masih memperjuangkan hak-hak mereka. Salah satunya adalah marga Dinaulik tersebut gitu. Dan masih ada beberapa marga yang lain gitu. Dan di sini pihak perusahaan harus dikenakan sanksi adat. Sanksi adat itu harus dikenakan kepada pihak perusahaan, secara khusus kepada saudara Sim Ayomi selaku manajer humas TSC Group Korindo Abadi, yang mana PT Dongen Prabawa ini berada di bawah naungan TSC Group Korindo Abadi gitu. Ini harus menjadi
sikap serius dari semua pihak kepada pemangku jabatan, dari pihak pemerintah, dari pihak agama atau gereja, dan juga dari pihak adat dari atas sampai bawah. Ini harus menyikapi dengan serius. Kalau tidak disikapi dengan serius, ini sebuah bukti dan tanda bahwa adat, budaya daripada suku bangsa asli Marin Anim secara khusus dan pada umumnya kepada masyarakat orang asli Papua yang notabene adalah pemilik tanah dan hutan adat di seluruh wilayah tanah Papua, itu harkat dan martabatnya diinjak-injak dan diremehkan, dan artinya adat dan budaya suku asli di tanah Papua itu tidak dihargai sama sekali gitu. Oknum-oknum ini harus diberikan sanksi tegas dan mereka harus dikenakan sanksi dan denda adat. Denda adat itu hak yang harus akan diberikan, disampaikan langsung oleh marga yang bersangkutan. Dalam arti saat ini marga Dinaulik yang akan memberikan sanksi hukum adat itu, denda adat itu kepada pihak perusahaan. Secara khusus kepada saudara Sim Ayomi ini. Beliau sebenarnya adalah orang Papua yang seharusnya menghargai tatanan adat dan budaya. Orang Papua itu seperti apa, apalagi secara khusus orang Marin, budaya orang Marin itu seperti apa, budaya suku Marin itu seperti apa. Beliau harus paham tentang hal itu. Budaya suku Marin, adat istiadat suku Marin itu berbeda dengan suku Serui. Karena saudara Simayomi adalah orang Papua dari suku Serui gitu, yang hari ini sedang bekerja sebagai karyawan dengan jabatan manajer di Humas TC Group Kurindo Abadi yang berkantor pusat di Asiki. Supaya ini menjadi satu teguran tegas agar jangan oknum-oknum yang mengatasnamakan perusahaan melakukan tindakan arogansi kepada masyarakat pemilik hak ulayat atau yang disebut atau dikenal dengan tuan dusun gitu. Tuan dusun, kalian sudah memberikan label tuan dusun, berarti mereka tuh tuan di atas kalian yang harus kalian hargai. Apa yang menjadi permintaan mereka harus kalian penuhi. Dan tentunya harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, baik aturan dalam budaya, adat istiadat suku Marin Anim atau suku Papua yang lain yang ada di wilayah Provinsi Papua Selatan, dan juga sesuai dengan aturan-aturan perundang-undangan yang berlaku gitu. Ingat, di Papua ini berlaku Undang-Undang Otonomi Khusus dan juga Undang-Undang Hak Asasi Manusia itu juga berlaku. Jadi perusahaan jangan semena-mena, dan para mester yang langsung sebagai pekerja yang datang dari Korea yang ada di sini pun jangan terbawa arus dengan pimpinan-pimpinan atau karyawan yang dari Indonesia yang menunjukkan cara-cara yang arogansi, yang akhirnya juga kalian juga akan mendapatkan sanksi karena kalian di sini juga sebagai pekerja asing gitu. Ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan dan menyelesaikan masalah-masalah sengketa lahan dan lain-lain tentang hak-hak baik dari kedua belah pihak, baik dari pemilik hak ulayat atau tuan dusun dan juga terhadap kepentingan perusahaan, itu harus dengan cara-cara yang humanis. Jangan mengedepankan cara-cara arogansi, kekerasan, karena itu akan terjadi pelanggaran HAM di sana. Semoga ini menjadi sebuah perhatian bagi kita bersama dan catatan penting. Dan yang kedua, itu juga ada terjadi di MAM juga, itu sekolah dasar atau SD yang ada di MAM yang notabene-nya disediakan atau difasilitasi oleh perusahaan, yang mana itu menjadi syarat mutlak dari pemerintah daerah memberikan syarat kepada perusahaan PT Dongen Prabawa untuk bertanggung jawab dan berkewajiban membuka sekolah untuk akses pendidikan untuk warga, masyarakat, baik karyawan, anak-anak dari karyawan yang bekerja atau pekerja di perusahaan itu, dan juga kepada masyarakat, tuan dusun, pemilik hak ulayat di mana wilayah PT Dongen Prabawa itu beroperasi, supaya anak-anak mereka di sana itu bisa bersekolah, mengenyam pendidikan.
Tetapi kemarin kita juga mendapatkan informasi bahwa sekolah dasar di MAM itu semua ruangan kelasnya itu dikunci dan dikunci langsung oleh mester. Mester ini sebutan untuk pekerja asing yang datang langsung dari Korea yang bekerja di PT Dongeng Prabawa yang ada di MAM. MAM ini adalah bagian dari Kabupaten Merauke punya wilayah. Ini sungguh sangat disayangkan dan ini berarti juga masuk kategori pelanggaran HAM. Karena di sana banyak hak-hak dasar kemanusiaan yang dilanggar oleh perusahaan PT Dongeng Prabawa. Maka ini perlu kita sikapi dengan baik dan harus disikapi dengan cerdik oleh stakeholder, baik MRP, Provinsi Papua Selatan, pemerintah Kabupaten Merauke, pemerintah Kabupaten Mapi, dan juga pemerintah Kabupaten Bovendigul, pemerintah Kabupaten Asmat juga harus bersatu untuk hal ini, untuk menyikapinya. Dan masyarakat, karyawan, pekerja jangan menjadi korban untuk hal ini. Perusahaan selalu akan tetap untung, perusahaan tidak akan pernah rugi. Tetapi lakukanlah cara-cara yang baik, humanis, elegan kepada pemilik tuan dusun, pemilik hak wilayah, yang notabene mereka sebenarnya sebagai investor juga. Mereka investornya adalah, investasinya adalah tanah. Sedangkan perusahaan investasinya sebagai investor yang pemilik modal gitu. Kalau bisa kedua-duanya ini harus setara supaya balance dan tidak ada lagi persoalan sengketa antara baik pihak perusahaan dan tuan dusun atau pemilik hak wilayah pada saat perusahaan beroperasi atau bekerja gitu. Sungguh sangat disayangkan karena di sana ada banyak poin-poin yang masuk sebagai kategori pelanggaran HAM. Saya sarankan setiap persoalan untuk PT Dongeng Prabawa di bawah naungan TC Group Korindo Abadi harus selalu mengedepankan penyelesaian masalah dengan cara-cara yang dinamis, tidak arogan, dan kedepankan hak-hak dasar kemanusiaan. Terima kasih. Salam saya, Francisca Gondoro Mahuse, selaku LO Komnas HAM dan pegiat hak asasi manusia. Tuhan Yesus berkati kita semua.